Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, waktu di video ini. Sembari menunggu berbuka, ini adalah asistensi statistika lanjutan berkaitan dengan inference dalam simple regression. Nah, jadi kalau sebelumnya itu kita telah membahas dasar-dasar ataupun konsep dasar tentang linear regression, apa itu independent variable, apa itu dependent variable, tujuan dari regression, apa itu deterministik, apa itu stokastik. Nah, kali ini kita langsung menuju ke analisis deskriptif, kita langsung menuju ke inference-nya. Nah, jadi langsung saja ya, inference with regressions model. Alright. Nah, kan kemarin kita itu udah membahas ya, yang dimaksud dengan model dari regresi ini tuh apa? Yang dimaksud dari model ini gitu loh. Nah, kemarin kita tahu bahwa ada yang namanya dependent variable. Itu adalah fungsi dari independent variable. Misalnya ini. Ya, misalnya ini dependent variabelnya x, dependent variabelnya y, independent variabelnya x. Jadi kita ingin mencari pengaruh x terhadap y. Oke, ini adalah sebuah model. Nah, dari mana kita tahu x ini mempengaruhi y? Berapa banyak? Pertambahan 1x itu mempengaruhi berapa banyak y. Nah, apakah x itu signifikan mempengaruhi y? Nah, hal tersebut yang akan kita uji di inference ya, inference. Alright. Oke, contoh misalnya kita menganalisis percentage winning di dalam game baseball. Jadi apakah winning itu percentage of winning, kemungkinan ataupun persentase kemenangan itu apakah dipengaruhi oleh high betting average atau BA, variabel BA, atau low earn run average, ERA, oke, atau kedua-duanya. Nah, dari mana kita tahu betting average itu mempengaruhi percentage winning atau low earn run average itu mempengaruhi percentage of winning? Itu kita lakukan inference. Kita cek seperti biasa, apakah signifikan, apakah reject H0 atau do not reject H0. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui dalam hal ini H0 dan HA-nya apa, kan seperti itu. Alright, lanjut ya. Nah, ini adalah contoh apabila winning percentage hanya dipengaruhi oleh battling average ya, battling average. Aduh, susah amat sini. Ini earn run average. Oke, ini battling average, ini earn run average. Nah, ini kalau model 1 itu menghipotesiskan winning average hanya dipengaruhi oleh battling average atau BA lah ya. Nah, model 2 winning average hanya dipengaruhi oleh ERA. Oh, nggak enak banget ya. Earn run average. Nah, earn run average, right? Model ketiga itu dia menghipotesiskan dipengaruhi oleh kedua-keduanya. Nah, lalu kita melakukan regresi dan dapatlah 3 model. Model pertama yang ini, model kedua yang ini, model ketiga yang ini. Nah, kira-kira mana model yang paling baik? Oke. Atau kira-kira apakah BA mempengaruhi winning percentage, ERA mempengaruhi winning percentage, atau kedua-duanya? Nah, itu kita akan lihat ke depannya. Pertanyaan tersebut kita akan jawab. Nah, tadi kita udah tahu nih regression yang simple linear regression yang adalah y sebagai dependent variable ya,
sama dengan beta 0 sebagai intercept plus beta 1 sebagai parameter dari X1 plus beta 2 X2 dan seterusnya sampai beta K dan XK. Ditambah error karena ini merupakan stokastik ya. Nah, kalau lupa silakan dilihat di video sebelumnya. In general, we can test whether beta J, nah entah beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta J is equal to or greater than or less than some hypothesis value. Nah, sekarang kalau misalnya ya, kita ingin bilang bahwa X1 itu tidak mempengaruhi Y. Misalnya kita mau bilang X1 tidak mempengaruhi Y. Maka beta 0 harus apa? Maka beta 1 harus apa? Harus 0, ya kan? Nah, tapi kalau dia bernilai sesuatu, maka X1 mempengaruhi Y sebanyak beta 1 karena dia bernilai. Tapi kalau dia 0, berapapun X-nya, Y-nya tetap tidak berpengaruh. Karena kan dia 0. Berapapun nilai X dikalikan 0 ya 0 gitu kan. Alright. Jadi udah kebayang nih. Nah, ada 3 tipe jenis tes ya. Ada two tail test, ada right tail test, ada left tail test. Tergantung dari pernyataan yang kita uji. Oke. Apakah dia sama dengan atau tidak sama dengan, kurang dari sama dengan lebih dari, dan lebih dari sama dengan kurang dari. Nah, seperti biasa ya yang kita lakukan. Ya, tergantung dari pernyataan yang kita uji, lalu konstruk H0 HA-nya. Lalu kita dapat menentukan apakah itu left tail, right tails, atau two tails dengan konsekuensinya masing-masing. Kalau one tails itu alfanya tidak dibagi 2, kalau two tails alfanya dibagi 2. Mantap. Nah, ini adalah tes statistiknya. Kita menggunakan T dengan degree of freedom, di mana kita membutuhkan nilai beta dikurang beta hipotesis ya, beta nilai hipotesis dibagi standar error dari betanya. Itu ini J ya, sorry. Standar error dari beta tersebut dengan degree of freedom-nya itu adalah n-k-1. Nah, dari mana kita mendapatkan standar error dari beta? Oke, kalau ini kan kita dapat dari H0 dan HA kan. Ya, dari H0, HA berapa gitu kan. Sama dengan atau misalnya ini sama dengan tidak sama dengan. Misalnya beta 1 sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Maka ini adalah beta hipotesisnya adalah 0. Ya, ini yang dimaksud dari beta J0 atau biasanya D0 ya. Ya, oke. Nah, tapi dari mana kita mendapatkan ini? Nah, ini itu adalah hasil regresi kita. Hasil proses regresi. Atau kalau kita cari manual seperti minggu lalu ya, tergantung misalnya dia beta 1 misalnya, kita cari manual I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar, YI min Y bar bagi sigma I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar kuadrat. Misalnya kita cari manual. Ya inilah betanya gitu ya. Nah, lalu dari mana standar error ini? Nah, standar error ini analisis lebih lanjutnya itu ada di pengantar ekonometrika. Jadi kalau di sini itu kita dapatkan dari soal ya, dari soal untuk statistika lanjutan atau dia dari output regresi. Entah itu dari Excel atau dari Stata misalnya atau aplikasi lain. Nah, jadi udah ada di aplikasinya gitu kan. Maksudnya di outputnya, tampilannya. Seperti apa sih tampilannya? Nah, nanti kita lihat gitu. Contoh. Nah, misalnya tuh kan testing beta J sama dengan 0 ya. Karena misalnya ini nih, beta I sama dengan 0, beta 1 sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. By far, the most common hypothesis test for individual coefficient is to test whether its value differs from zero. Jadi, apakah parameternya itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Kalau sama dengan 0, maka variabel independen tersebut tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, kan gitu.
ya, karena tadi udah dijelasin juga ya kan. Nah, maka kita cek nih, misalnya kita lakukan regresi. Nah, outputnya nanti seperti ini ya. Kita mau tes nih, misalnya apakah dengan model yang tadi ya, dengan model yang ini kita mau cek. Nah, dia kan ada BA, ada RA, jadi model 3 ya. Lihat ini ya, kita mau tes di model 3, yaitu winning percentage. Hipotesisnya dipengaruhi oleh battling average dan earn ERA gitu ya. Nah, inilah output dari regresi. Lalu bagaimana kita mengeceknya? Ya, gampang. Misal kita mau cek beta 1 sama dengan 0 atau beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, beta 1 di sini apa? Kita lihat. Beta 1 itu kan milik dari si BA. Nah, jadi kita cek mana si BA kan? TDF. Nah, beta 1 dari BA berapa? Dilihat di koefisien, yaitu 3,2754 dikurang hipotesisnya. Hipotesisnya berapa? 0 dibagi standar error dari beta 1. Karena kan beta 1 yang dicek kan. Mana standar errornya? Ini standar errornya, yaitu 0,6723. Jadi sama dengan 3,2754 dibagi 0,6723 sama dengan, langsung kalau di sini udah kelihatan nih tes statnya, yaitu 4,8719. Ini adalah tes statnya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bandingkan tes stat, kita bandingkan dengan T tabel, di mana DF-nya itu N-K-1. N-nya berapa? Nah, kan dibilang di sini ada nggak di sini? Sorry. Oke, ada nggak di sini N-nya? Alright, nah di sini nggak diketahui. Tapi kalau dia 27 berarti 30 ya. Di sini N-nya 30. Karena N-nya 30, maka DF-nya berapa? N minus K minus 1 sama dengan 30 dikurang K. K itu variabelnya. Ada berapa variabel di sini? Ada BA, ada ERA. Ada 2. Jadi 30 dikurang 2 dikurang 1. Jadi berapa? 27. Itu ya, 4,817. Jadi T-nya apa? Berapa? Enggak, ini 871 itu tes statistik. T critical-nya belum ya, sorry. T critical-nya ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah kita cari aja ya. Di tabel. Nah, ini kan alfanya misalnya 5% ya, standar 5%, karena ini two tails ya. Karena kan ini tes whether H0-nya beta 1 sama dengan 0 atau HA-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, berarti kan apa? Two tails ya kan? Two tails. Nah, jadi T 0,05, DF. DF-nya berapa tadi? 27. Sama dengan berapa? Lihat di tabel. Lihat di tabel. Ini apa? Chi-square. T mana T? Ini. Nah, untuk berapa? 27. 5%. Mana 5%? Nah, ini 1,703. 1,703. Nah, kita bandingkan. Reject H0 ya. Reject H0 if ya. If kita mau apa nih? Dari langsung aja. T-stat, absolute T-stat itu lebih dari T-tabel. Ya, absolute T-stat lebih dari absolute T-tabel. Nah, maksudnya gimana? Kenapa kita pakai absolute? Karena kan dia bisa minus, bisa positif ya.
Dengan menggunakan absolut, dia lebih mudah untuk dianalisis. Pada dasarnya dia merupakan analisis dari kurva T. Lihat sini, misalnya kita lihat ya dari kurva T-nya, dia kan two tails ya. Kalau two tails ya langsung aja dibandingin pakai begini ya, absolut juga bisa. Nah, jadi berapa? Dia kan 4,8, sedangkan T tabelnya 1,7. Jadi dia lebih dari. So we reject at 5%. We reject H0. Nah, we reject H0. So at 5% karena we reject H0, kan we reject nih. Set. So, kan nilainya tidak sama dengan 0. Berarti dia suatu nilai. Maka variabelnya which is battling average, karena kan parameter beta 1 itu punya battling average, ya. Beta 1 itu punya battling average karena dia merupakan nilai, jadi dia bukan 0. Maka battling average signifikan mempengaruhi winning average at 5% significance level. Itu ya, mantap ya. Nah, mantap. Lanjut. Nah, kita bisa pakai apapun ya. Kita bisa pakai untuk ngetes yang tadi H0 dan HA ini, kita bisa pakai t-test, testat. Atau pakai p-value, lihat p-value-nya. Nah, di sini kan p-value dari BA itu, p-value dari battling average itu 0,00000. Bandingkan dia dengan alpha ya, bandingkan dengan alpha. Nah, kalau mau pakai p-value ya, p-value bandingkan dengan alpha. Kalau p-value kurang dari alpha, we reject H0. We reject H0. Begitu pula sebaliknya. Jadi, kalau mau signifikan, p-value-nya harus kurang dari alpha. Oke. Di mana di sini kan p-value-nya 0,0000. Karena dia kurang dari 0,05, maka konsisten. Pakai t-test kita reject H0, pakai p-value juga kita reject H0 gitu. Mantap. Mantap. Pakai apa lagi? Bisa lagi pakai pakai confidence interval. Nah, lihat sini. Di BA confidence interval 1,9 sampai 4,65. Nah, di hipotesis value-nya nilainya 0. Apakah 0 ini ada di dalam confidence interval atau enggak? Ternyata dia di luar dari confidence interval. So, di luar dari not reject area. Kalau di confidence interval itu kan do not reject, tapi dia di luar. So, we reject H0. Mantap ya. Mantap. Konsisten, baik testat, baik p-value, baik confidence interval, we reject H0 at 5% significance level. Jadi kita tahu ini adalah betanya, ini adalah standard errornya. Beta dibagi standard error dapat testat. Testat kalau dilihat di tabel dapat p-value. P-value dibandingkan dengan alpha signifikan atau enggak. Testat juga dibandingkan dengan t-tabel. Ini adalah confidence interval. Mantap. Confidence interval dapatnya dari mana, Kak? Ya, gampang ya formulasinya. Mana sih, ada nggak? Nah, confidence intervalnya itu adalah beta J plus minus T alpha per 2, karena kan dia interval. Dengan degree of freedom lalu standar error dari betanya. Oke, seperti biasa ya formulasinya. Nah, kita dapat tadi untuk ERA ya. Confidence intervalnya berapa? Minus 0,15 sampai minus 0,08. Caranya gimana? Ya udah, minus 0,1153 plus minus T alpha per 2 ini dari tabel ya, bukan yang ini ya. Ini kan tes dari tabel dikali standar error ya. Ini baru yang ini 0,0167. Dapatlah nilai ini. Mantap. So, reject apa enggak? Kalau misalnya H0 dan HA-nya 0, ada 0 nggak di dalam sini? Nggak ada. Berarti we reject H0. Mantap. Lanjut. Ini a test for non-zero slope. Estimate the beta value implies aggressive, regressive.
Jadi non beta, non zero. Kalau tadi kan H0 dan HA-nya 0. Gimana kalau H0 dan HA-nya nggak 0? Nilainya lain. Misalnya gini, H0 beta lebih dari sama dengan 1, beta kurang dari 1. Ya udah, ini kan apa? Left tails kan? Left tails. So, cek aja langsung, cari testatnya, yaitu adalah beta dikurang ini kan 1 ya. Jadi kurang 1 dibagi standar error dari beta tersebut. Bandingin testatnya dengan tabel. Tapi dia ingat dia left tail, so, pasti dia minus ya. Santai ya, pelan-pelan. Alright, now we see that beta di sini kita misalnya mau cek asset prediction bla 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 bla. Kata statistik to our claim calculate as minus 7, so ini yang mana yang mau dites nih? 0,5. Misalnya ini ya. Misalnya dia mau cek yang ini. Nah, RM min RF ya, RM min RF. Nih variabelnya. Oh iya, coba satu variabelnya. Sorry. Ini kan intercept ya. Ini beta 0, ini beta 1. Nah, kita mau cek nih. Ya udah. Koefisiennya berapa? Betanya 0,5844. 0,5844 dikurang H0HA-nya berapa? H0HA-nya kan 1. Maksudnya hipotesis value-nya 1 ya, udah kurang 1. Dibagi standar error-nya. Standar error-nya berapa? Lihat sini. Standar error-nya adalah 0,0803. 0,0803. Sama dengan berapa? 7,2759. 2759. Alright. Nah, critical value-nya ya adalah minus 1,672 dari minus T 0,05 dengan DF 58. Kenapa? Karena N-nya ada 60 dan K-nya ada cuma 1. Ya, jadi N minus K minus 1-nya adalah 58. Jadi T tabelnya minus 1,672. Nah, dia itu reject handle atau enggak? Nah, kan kalau misalnya ini harus digambar ya, jangan pakai tadi. Pakai tadi juga coba kita lihat ya. Ini harus digambar sepertinya. Kan dia left tail nih. Kita gambar dulu critical value-nya. Di mana critical value-nya minus 1,672. Maka ini adalah alfanya. Nah, alfa. Di mana alfanya adalah 5%. Di mana ini merupakan rejection area. Nah, karena testatnya 7,2 which is di sini ya, 7,2. So we do not reject. Nah, jadi kalau dia two tails test, dia boleh pakai absolute yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dia one tail, itu mendingan kita gambar saja supaya lebih mudah. Nah, so we reject the null hypothesis and conclude that bla bla bla. Logo di sini reject. Oh, ternyata dia bukan 7, dia minus 7. Kok di sini 7 ya? Oh iya, karena kan ini kan dikurang 0 ya. Ini minus 7 ya. Minus 7,276. Nah, ini salah. Sorry. Sebentar ya. Draw, kita iris. Sorry, jadi minus 7 276. Nah, ternyata berarti aturannya masih bisa dipakai ya. Nah, karena dia minus 7, berarti dia di kanan atau di kiri? Ini kan 0 nih ya kan? Ini kan 0. Nah, berarti dia karena minus 7, berarti dia semakin jauh dari minus 1 kan? Minus 1 kan di sini nih. Minus 7 berarti mungkin di sini. Jadi minus 7,276 berada di rejection area. Ya, sorry tadi enggak salah minusnya ya. Sorry. Lihatnya dari sini tadi. Nah, kalau di sini itu kan kita ngetes kalau dia 0. Tapi kalau 1 ya pakai yang ini tadi ya.
Nah, tadi kakak belum menghitung nih, dikurang 1. Jadi langsung lihat aja, harusnya dihitung. Dan yang benarnya adalah hasilnya minus 7,276. Karena dia minus 7 dan dia berada di rejections area, so we reject H0. We reject H0 at 5% significance level. Mantap. So, kalau kita reject H0, maka signifikan betanya kurang dari 1. Atau kalau di sini dibilang konservatif. Mantap ya. Konservatif investment. Alright. Nah, tadi kan kita tes satu-satu nih. Ya. Kita bisa tes tadi BA, apakah mempengaruhi, apakah signifikan. Oke, sekarang kakak uji ya. Lihat sini, lihat tabel ini, tabel regresi ini. Apakah ERA signifikan mempengaruhi winning percentage? Nah, tadi kan kalau BA kan kita tahu dia signifikan. ERA gimana? Signifikan nggak? Lihat aja lah dari tabel kelihatan. Pakai p-value bisa atau confidence interval bisa. Ya tadi sebenarnya kakak udah jelasin ya. Dari pakai confidence interval dia signifikan karena reject H0. Maka dia nilainya berbeda dari 0. Dia merupakan suatu nilai. Oleh sebab itu variabelnya signifikan. Oke. Selalu ingat H0 dan HA-nya. Nah, oke, jadi ERA signifikan, BA signifikan, interceptnya signifikan nggak? Interceptnya pakai 5% signifikan nggak? Ayo. Ternyata interceptnya tidak signifikan. Nah, jadi gimana? Winning percentage-nya? Nih, kan winning percentage, intercept itu apa sih? Intercept itu beta 0 ya. Atau koefisien yang tidak memiliki variabel. Kalau di sini kan beta ada x, ada parameter, ada variabel. Kalau di sini nggak ada variabelnya. Nah, itu adalah intercept atau nilai y ketika x-nya sama dengan 0. Ketika variabel-variabel ini sama dengan 0, maka nilai y-nya beta 0. Nah, dia merupakan intercept. Nah, kalau dia tidak signifikan, nah, apakah dia ada di model atau tidak? Nah, jawabannya adalah diharapkan ataupun dianjurkan tetap ada ya, karena dia meminimumkan error. Loh, apa tuh kak? Wah, itu pembahasan lebih lanjutnya ada di pengantar ekonometrika. Nah, jadi sejauh ini sebenarnya itu analisis yang jauh, yang lebih jauh ya. Oke, lanjut saja. Jadi biasanya kita hanya menganalisis parameter yang memiliki variabel aja. Untuk intercept kita hanya menganalisis nilainya aja. Misalnya, kalau misalnya BA-nya 0, ERA-nya 0, berapakah winning percentage? Jawabannya adalah berapa? 0,1269 gitu. Ya kan, dia intercept. Ya. Kalau mana tadi? Nah, kalau BA-nya 0, ERA-nya 0, sisanya beta 0. Nah, beta 0-nya kan tadi berapa? 0,1269. Iya. Itu cara menganalisisnya ya. Lanjut. Nah, ini adalah test of joint significant. Nah, tadi kan kita teskan satu-satu ya. Kita tes apakah BA itu mempengaruhi winning percentage, apakah ERA mempengaruhi winning percentage. Nah, bagaimana kalau kita tes secara keseluruhan? Nah, apakah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sampai beta K sama dengan 0, atau HA-nya at least one of parameter different from 0. Ini merupakan test of joint significance. Kalau tadi kita tes individual test, nah kalau ini merupakan joint significance. Kalau tadi kita pakai t-test, kalau ini kita pakai f-test. Oke, siap ya, lanjut. Nah, sebelum memahami hal ini, lebih baik teman-teman menonton video dari R-Square dan Adjusted R-Square di kelas pengantar ekonometrika.
silakan. Ya, jadi walaupun itu kelas yang jauh ya, yang berbeda, tapi bahasannya masih sama. Nah, gimana ya, untuk mempermudah pemahaman lebih baik kita analisis. Alright, yang penting kita harus tahu dulu ya, H0 dah A-nya ya, kita udah tahu. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita live aja ya, live untuk gimana sih kita test of joint significant gitu loh. Misal ada nggak sih di soal? Coba kita lihat soal aja deh. Ini dia. Alright. Nah, find the missing value in the tables. Nah, tabel ANOVA ya. Nah, kita dari sini aja deh. Bisa nggak pakai PDF sign, pakai comment potential ya. Oke, bisa. Oke, sorry ya. Nah, lanjut ya. Nah, untuk regresi ya, kita sudah belajar apa itu R-square ya. Nanti kita akan belajar adjusted R-square dan lain-lain. Bagaimana cara mendapatkan R-square? Yang pertama, kita harus tahu bahwa SS total, aduh, nggak enak banget di sini ya. Kita ulang ya, sorry ya. Kita pakai yang OneNote aja, sorry. Tunggu. Oke, kita taruh di pojok dulu. Ya, gedein dikit. Oke, kita taruh ininya di kiri. Kita langsung sambil ngerjain soal aja ya. Oke. Kita harus tahu bahwa SS total itu sama dengan SS regression ditambah SS residual. Ya, biar nggak bingung ya. Nah, jadi kita udah tahu nih SS residualnya berapa, SS totalnya berapa. Ya, jadi berapakah SS regressionnya? Ya udah, tinggal SS regression sama dengan 1,1860 dikurang 0,1060 sama dengan berapa? Kalkulator. Aduh, mana kalkulator lagi, nggak bawa. Sini aja dah. 1,1860. Oh ya, nggak perlu kosong juga sih. Dikurang 0,1060. Nah, jadi 1,08. Nah, ini adalah SS regression 1,08. Nah, DF-nya gimana? DF1 adalah K ya. DF dari regression itu adalah K. K itu adalah number of variable. Ada berapa variabelnya? Income per capita, price, regional status. Nah, jadi intercept nggak dihitung ya, karena dia bukan merupakan variabel, merupakan dia hanya parameter saja. Beta 0. Kalau ini kan beta 1, beta 2, beta 3. Jadi ada 3, yaitu jadi DF-nya adalah 3. Nah, residual itu adalah, atau gini, totalnya itu adalah N-1. DF totalnya N-1. N-1. Nah, berapa? N itu kan number of observation. Berapa number of observation? Ada 35. 35 dikurang 1 berapa? 34. Nah, karena K-nya 3, ini 34, maka 34 dikurang 3 berapa? 34 dikurang 3 itu 31. Atau residual adalah, sini bisa nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Residual itu N minus K minus 1 yang telah kita, oh berapa? Jadi ini 3, ini 34, ini 31. 31. Alright, so MS, dari mana MS? MS itu didapat dari SS dibagi DF-nya, kan gampang kan? Itu adalah MS.
Tergantung SS apa nih. Kalau SS residual berarti MS residual. Nah, ininya apa? Gitu kan? Ininya apa? Nah, jadi kalau kita mencari MS dari regression, ya berarti berapa? 1,08 dibagi DF-nya 3. Sebenarnya berapa? Ya udah langsung 1,08 dibagi 3. 0,36. 0,36. 0,36. Nah, residualnya berapa? Ya udah 106 0,1060 dibagi 31. 0,1060 dibagi 31. Jawabannya adalah 1,1030. Ulang. Kurang percaya. 0,106 dibagi 31. Ini benar. 0,0034149. 0,00341 aja ya. 0,00341. 0,00341. Nah, kita dapat F. Nah, ya, kita dapat F. Di mana F-nya, F statnya itu dengan DF1, DF2 itu merupakan MS regression dibagi MS residual. Ya, yaitu berapa? 0,36 dibagi 0,003 berapa? 341. Nah, udah kita bagi 0,36 dibagi 0,00341. Jawabannya adalah apa lebih? Wah, ternyata ada yang salah nih. Kita lihat ya. Kita lihat mungkin ada yang salah. Kita ulang ya. Ada yang salah. Dia tidak mungkin lebih dari 100. Kan dia dibagi ya. Regression. Bentar. 1,08. Salah. 1,08. 11 ya. 1,08 dibagi 3. 0,36 betul. Kita lihat sini, ulang ya. Kita lihat di ini. Nggak ada. Oke, di sini. Nah, SSR, MSR betul. Ini MSR residual 0,1060 N minus K minus 1. Oh iya, sorry, betul, sorry, gue betul ya tadi ya. Udah tadi berapa tuh? Lupa lagi. 0,36 dibagi 0,00341 ya. Nah, ini F-nya ya. Jadi F, sorry, ketukar sama R square, sorry. Jadi F-nya adalah 105,5718. Nah, ini adalah F statnya. F stat. Kita bandingkan dengan F tabel. F tabel dengan DF1 dan DF2 yang sama, yaitu 3 dan 31. Berapa? F tabel. Mari kita lihat F tabel 331. Aduh, ampun, salah. Alright. Masih. Comment drawing. Nggak usah. Oke, 30 F. Kita lihat F tabel. Nah, oke. Dengan DF1-nya adalah 3, ada 3, DF2-nya adalah 31. Oke, dapat di 30 aja ya. Dengan F 0,05% kita dapat
0,05 kita dapat ini 1 2 3 2,92 ya, 2,992. Nah, jadi kita tahu tadi kita bisa jawab F-nya adalah betul ya, betul. Oke, F-nya tadi kita dapat 105,6 aja ya, 105,6. Ya, betul. Oke. Mana nih? Ya. 105,6. Nah, ketika kita tes dengan menggunakan F tabel, maka signifikan secara join. Nah, jadi tadi kan kita menguji ya, apakah H0-nya itu ini nih, income per capita, price, regional status. Jadi apakah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. HA-nya adalah beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3, tidak sama dengan 0. Sebentar ya, Lobet. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, atau gimana? Atau bisa juga misalnya nggak kayak gini, kita bisa juga tulis at least one of beta C tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi bisa ini atau bisa ini, pilih aja salah satu. Nah, kita cek F stat dengan F tabel. F stat harus lebih dari F tabel untuk reject H0. Kita tahu tadi F statnya berapa? 105. F tabelnya berapa? 2. Udah jelas-jelas kita reject H0 karena 105 lebih dari, jelas lebih dari 2. So we reject H0. Karena kita reject H0, maka at least one of beta tidak sama dengan 0. Maka kita bisa model is join atau parameter are join significance variable or parameter model lah, model is join significance at 5% significance level. Nah, kan kita tadi pakai F stat sama F tabel. Gimana kalau pakai P value? Nah, lihat sini. P value-nya 0,0000. Nah, dia udah jelas-jelas kurang dari 0,05, kurang dari alpha. So konsisten, reject H0. So dia join signifikan. Mantap. Oke. Apalagi? Materi apa lagi? Kita lanjut sambil ngerjain soal aja. Nah, we want to conduct a joint test of significance. Nah, ini udah ya. Lanjut aja. Nah, kita masuk ke sini. Jadi ada namanya linear restrictions atau unrestriction ya. Jadi ada linear restriction atau unrestriction. Apa itu restriction dan unrestriction model? Kita akan mempelajari. Gimana ya? Oke. Apa itu restricted? Restricted itu kan apa ya? Restrict atau terbatasi gitu ya, atau dibatasi. Model yang dibatasi dan model yang tidak dibatasi. Untuk apa kita melakukan pembatasan dalam satu model? Nah, pembatasan dalam satu model itu biasanya kita lakukan karena memang the nature of the model, the nature of the variable, atau kita ingin menguji, ya, kita ingin menguji. Contoh, ada model Y0 sama dengan Y0 sih. Y
YI ya sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 sama dengan sorry ya, plus error misalnya. Sorry ya, maklum. Sebentar lagi nih. Nah, kita mau menguji apakah beta 1 itu sama dengan beta 2 atau tidak. Contoh misalnya Y ini adalah IP ya, CPE. Ini adalah materi yang didapat ya. Materi yang didapat ini adalah nilai yang didapat, atau bukan gitu, gimana ya. Ini adalah nilai ujian, jangan nilai ujian, udah jelas. Ini adalah daftar hadir, daftar kehadiran, atau jadi X1 adalah jumlah kehadiran gitu ya. X2 itu adalah misalnya kepemilikan laptop. Jadi kita mau cek apakah kehadiran dan kepemilikan laptop itu mempengaruhi IP atau tidak. Kan biasa kalau misalnya kita hadir tepat waktu, kita terus-terusan hadir, nggak ada yang absen, itu mau IP-nya tinggi ya kan, gitu kan hipotesisnya. Atau kalau kita punya laptop ya di ekspektasikan IP kita tinggi gitu. Nah, kita mau lihat apakah daftar kehadiran sama pentingnya dengan kepemilikan laptop. Bagaimana cara mengujinya? Ya kita uji dengan apakah beta 1 sama dengan beta 2. Atau cara konstruk H0 dan HA-nya seperti dua populasi. Ya kita modifikasi beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0, beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Alright? Maka kita melakukan restriksi dalam model. Gimana caranya? Awalnya kan seperti ini nih. Nah, kita melakukan restriksi. Karena beta 1 sama dengan beta 2, maka YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus X2. Kan gitu kan? Beta 1 dikali X1, beta 1 dikali X2. Loh, mana beta 2-nya? Lah kan beta 1 sama dengan beta 2. Sama aja. Jadi kan Y1 sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 1 X2. Di mana beta 1 sama dengan beta 2 kan gitu. Nah, maka ini merupakan variabel baru, yaitu variabel X1 plus X2. Nah, ini merupakan restricted model atau model yang di dalamnya terdapat secara implisit bahwa beta 1 sama dengan beta 2. Oke, nah jadi apa? Kita run regression ini, which is restricted model, dan kita run regression ini, which is unrestricted model. Lalu kita bandingkan. Apanya yang dibandingkan? Nah, mari kita lihat. Kita bandingkan sum of square dari itu di sini kita pakai residual ya, sum of square dari residual ya. Sum of square dari residual restricted dikurang sum of square dari residual unrestricted dibagi df1 per sum of square residual unrestricted dari df2. Itu merupakan f statnya. Lalu kita bandingkan dengan f tabel. SSA sum of square, error sum of square atau residual sum of square ya. Yang dimaksud dari di sini SSA itu SS residual, alright. Nah, jadi kita run regression yang tadi, yang restricted dan unrestricted ya, kita run restricted dan unrestricted, ini akan menghasilkan regression tabel yang seperti
ini. Nah, yang seperti ini. Nanti kita dapat SS regressionnya, which is kalau di sini 1,08. Nah, kita bandingkan SS regressionnya, SSE dari restricted dikurang SSE dari unrestricted dibagi DF1 terus dibagi SSE unrestricted dibagi DF2, dimana DF1-nya adalah jumlah restriksi, dimana DF2-nya adalah N-K-1. Oke, ini adalah F-stat-nya. Kita bandingkan dengan F-tabel dengan DF1, DF2. Reject H0 if F-stat lebih dari F-tabel, seperti biasa. Oke? Nah, oke, misalnya apa mau contoh soal misalnya aja ya biar tidak lama-lama. Misal reject H0. Nah, kalau reject H0 maka kan reject H0. So, beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Maka pernyataan kakak tadi yang menanyakan apakah beta 1 sama pentingnya dengan beta 2. Nah, apakah ini sama pentingnya? Ternyata tidak. Nah, maka secara signifikan dia tidak sama penting ya. Dalam 5% significance level seperti itu. Kalau we do not reject, nah maka beta 1 signifikan sama dengan beta 2 gitu ya. Contohnya. Mantap, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini testing effect advertising F. Oh, ini ya. Tadi udah ya. Ini jadi satu variabel tuh. Alright. Nah, ini cara mengujinya. Nah, kalau ini ada dua restriksi. Kenapa? Kita lihat sini. Beta 2 sama dengan beta 3. Dia langsung sama dengan 0. Jadi selain beta 2 sama dengan beta 3, mereka berdua juga sama dengan 0. Jadi ada dua restriksi. Nah, lo kok bingung kita? Nah, nggak usah bingung. Jadi DF itu selain dia merupakan restriksi, lebih mudahnya dia adalah jumlah variabel yang hilang. Lihat di sini ada berapa variabel? Ada 1, ada 2. Lihat di sini ada berapa variabel? Hanya 1. So, 2 dikurang 1 berapa? 1. Jadi DF1-nya 1. Atau jumlah restriksinya 1. Ya. Nah, kalau di sini kan dia sama dengan ya. Kalau ini kan dikurang, jangan lupa ini dikurang. Nah, beda dong. Nah, kalau di sini ada berapa variabel yang hilang? Nah, kita lihat. Kalau beta 2 tidak sama dengan beta 3, maka dia punya 1, 2, 3. Kalau beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0, dia cuma punya satu variabel. So, berapa variabel yang hilang? 3 dikurang 1, 2. Itulah mengapa DF-nya 2. Sedangkan di sini DF-nya 1. Oke, mantap ya. Mantap. Ini tadi yang contohnya. Nah, 1 kan? Ya. Kalau bentuknya seperti ini. Oke. Mari kita lanjut. Types of prediction. Nah, ini kita di akhir saja. Kita lanjut ke pembahasan soal ya. Alright. Find the missing value in the table. Tadi yang atas sudah, yang bawah belum. Adjusted R-square gimana? Dari minggu lalu ya, kita tahu bahwa adjusted R-square merupakan 1 dikurang 1. Bentar. Jadi R-square, sebentar ya, ada WhatsApp. Nah, langsung saja kita tahu bahwa ada perbedaan antara R-square dengan adjusted R-square dan juga penggunaannya ya. R-square itu merepresentasikan berapa banyak
variasi dari dependent variable yang mampu dijelaskan oleh model. Ya, misalnya di sini ada 0,9106. Nah, yang harus kita lakukan adalah dikali dengan 100%. Nah, maka dia sekitar 91%. Oke, nah jadi variasi dari dia mau apa nih? Mau meregresikan dia mau meregresikan the effect of per capita income, price of rice, on average rice consumption. Nah, variasi dari rata konsumsi beras yang mampu dijelaskan oleh model sebanyak 91%. Oke. Ulang. Nah, jadi variasi dari dependent variable dalam hal ini adalah rata konsumsi beras yang mampu dijelaskan oleh model itu sebanyak 91%. Nah, itu adalah kegunaan dari R-square. Nah, lalu apabila kita ingin membandingkan, ya, seperti tadi ada 3 model, ada model 1, ada model 2, ada model 3. Ya, kita ingin membandingkan. Ada 3 model tadi. Mana tadi? Sebentar. Nah, kalau paling atas misalnya kita mau membandingkan, ada 3 model 1, model 2, model 3. Nah, cara membandingkannya kita bisa lihat dia dari adjusted R-square-nya. Semakin mendekati 1, itu adalah model yang paling baik. Jadi kita pakai model 3 dalam hal ini kan. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Adjusted R-square adalah 1, ya, 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang R-square. 1 dikurang R-square, ya, dikali N minus 1 per N minus K, di mana K adalah jumlah variabel. Nah, ini dari mana dapat seperti ini? Nah, itu bisa ditonton di video R-square dan adjusted R-square, ya, silahkan. Oke, kita langsung hitung aja. Kita langsung hitung saja berapa adjusted R-square-nya. 1 dikurang R-square 0,9106 dikali N-nya berapa? Di sini N-nya ada 35 ya. 35 number of observation-nya kan 35, ya kan? 35 dikurang 1 per 35 dikurang K. K itu adalah jumlah variabel. Berapa jumlah variabelnya? Di sini adalah 3. Ya, ada 3. Oke, so berapa? 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 0,9106 sama dengan 0,0894. Nah, ini dikali dulu ya, dikali 34 per 32. Iya enggak? Dikali 34 per 32 berapa? 34 bagi 32 berapa nih? Ulang 34 dibagi 32. Nah, ini jadi 1 dikurang 0,0894 dikali 1,0625 berapa tuh? Dikali 0,0894, 0,08, betul ya? Kan? Nah, jadi 1 dikurang 0,094 9875 berapa? Itu dikurang 0,0949875. Nah, inilah adjusted R-square-nya.
0,90500125. 0,9050 125. Nah, lo kok bisa adjusted R square-nya lebih kecil dari R square? Bisa aja ya. Jadi mungkin ada kesalahan di variabelnya. Penambahan variabel justru mempengaruhi adjusted R square. Ya biasanya memang lebih kecil ya, sorry. Memang biasanya lebih kecil dari R square-nya. Nah, jadi kita bisa membandingkan dengan model lain dengan dependent variable yang sama. Dengan catatan ya, dependent variabelnya harus sama. Kalau independennya beda, jumlah independennya beda, nggak ada masalah. Tapi kalau dependent variabelnya berbeda, misalnya yang satu y, yang satu len y, nah itu tidak bisa dibandingkan. Itu harus pakai analisis lebih lanjut ya. Oke, yang penting kita bisa isi dulu lah ya. Mantap, lanjut. Oke, nah ini gimana testat? Testatnya gampang ya, tinggal koefisiennya dibagi standar error ya dari betanya, kan gitu gampang. Dapat testat. Alright, udah dapat semua nih. Missing in the table. Formulate the estimation regression equation. Nah, jadi apa? Consumption per kapita kan? Consumption per kapita in week, kilogram per kapita per week. Yaitu consumption per kapita ya, consumption per kapita sama dengan beta 0 plus, aduh di sini aja deh, lag banget, consumption, aduh gimana ya, C per kapita sama dengan beta 0 plus beta 1, X-nya apa? Income per kapita ditambah beta 2 price ditambah beta 3 regional status. Udah jelek banget sih. Aduh. Beta 3 regional status ditambah beta 3 regional. Nah, ini adalah modelnya. Ya udah, tinggal dimasukin parameternya. Consumptions per kapita. Ini bisa digedein aja, nggak bisa. Gimana ya? Segini ya? Jelek. Gimana? Nggak apa lah. Consumption per kapita sama dengan beta 0-nya berapa? Interceptnya 0,1534. Beta 1-nya positif plus 0,1399. Income per kapita ditambah beta 2 minus. Nah, jadi minus ya, bukan tambah ya. Minus 0,0066. Nah, minus 0,066 price. Terus minus lagi 0,2424 regional status. Nah, ini sebenarnya panjang ya, tapi ini ke bawah gitu ya, karena nggak muat. Oke, format udah. Using ANOVA, find the global test and interpret the result. Tadi kita udah ya, H0HA kita sudah cek. Join signifikannya, F statnya lebih dari F tabel. Dia juga kurang dari 5%. So, signifikan ya, join signifikan. Interpret the result udah juga tadi. Global test sudah. Using alpha, are those independent variable significant? Oke, kita cek. Pakai alpha aja. Intercept signifikan nggak? Oh, kita nggak masuk analisis intercept ya, karena kan ini kan find on or those independent variable. Maka kita masuk ke income per kapita. Signifikan nggak? Karena dia kurang dari 5%, so signifikan. Income per kapita signifikan. Price signifikan nggak? Karena dia lebih dari 5%, so price tidak signifikan.
dalam 5%. Regional 1 signifikan. Oke, gampang ya. Caranya tidak semudah itu ya. Jadi dibandingin satu-satu maksudnya. Bukan semudah sih. Maksudnya tidak secepat itu. Jadi harus detail satu-satu. Income per capita, p-value-nya kita bandingkan dengan alpha, dimana di sini 0,1567 yaitu di sini 0,0000 yaitu kurang dari 5%, so dia signifikan. Kalau price 0,3831 dia lebih dari 5%, so dia tidak signifikan. So we do not reject 0. Nah, maka dia tidak signifikan. Regional status dia signifikan 5%. Mantap ya. Interpret the income per capita coefficient. Mana income per capita coefficient? Ini kan 0,1399. Gimana interpretnya? Gini ya. Turunannya kan D consumption per capita per D income per capita sama dengan 0,1399. Jadi pertambahan, aduh jelek banget sih. Ini income aja lah, tapi income per capita ini income ya, income per capita, ini consumption. Nah, pertambahan satu income per capita, which is consumptionnya dalam income-nya dalam satuan apa di sini? Kalau satu income miliar rupiah. Nah, jadi pertambahan 1 juta pendapatan per kapita akan meningkatkan consumption per kapita ya, menambah consumption per kapita sebanyak 0,1399 kilogram. Karena ini dalam kilogram ya berasnya. Jadi ulang ya. Pertambahan 1 juta rupiah, kan ini kan dalam juta ya, 1 juta rupiah income per kapita akan menambah consumption per kapita sebanyak 0,1399 kg. Lanjut. Selanjutnya lagi regional status coefficient. Nah, regional status itu apa sih? City 1, Regency 0. Nah, jadi City 1, Regency 0. Dimana di sini kita pakai city ya. Nah, jadi pakai D consumption per D regional. Atau nggak perlu ya, nggak perlu. Karena dia merupakan dummy variable ya. Nanti kita akan bahas apa itu dummy variable ya. Jadi di sini dibilang di soalnya regional status city itu sama dengan 1, regency sama dengan 0. Dia merupakan dummy variable. Nah, jadi interpretasinya adalah regency itu kayak kita ibaratkan desa lah ya. Satu desa satu kota. Consumption per kapita antara desa dan kota itu berbeda. Di mana kalau dia di desa, kalau dia di kota, maka atau gini, apabila kita bandingkan kota dan desa, consumption rice per kapitanya, maka kota lebih sedikit consumption per kapitanya 0,2424, lebih sedikit karena dia negatif. Jadi yang lebih banyak consumption per kapita untuk berasnya berada di regency, gitu ya, karena dia dummy variable. Ingat selalu terakhir koma ceteris paribus. Jadi misalnya gini, D income per D consumption per kapita per D income. Pertambahan 1 juta income maka menambah consumption per kapita sebanyak 0,1399 kg, koma ceteris paribus. Karena itu akan berlaku hanya apabila variabel lain konstan ya. What is the average rice consumption per capita in a week in weighted regressive if the income per capita is 8 million and the price of rice is 9,000? So ya tinggal dimasukin aja. Pertama dia Kebumen Regency, kan Regency. Nah, berarti kalau dia Regency maka regionnya 0. Maka ini nggak berlaku ya, karena dia di Regency. Kalau city dia 1. Jadi kita hanya memasukkan nilai income per kapita sama price aja. Nah, jadi consumption per kapita, consumption sama dengan consumption per kapita, ingat ya, 0,1534 ditambah 0,1399 dikali income per kapitanya berapa? 8 juta. 8 ditambah
atau dikurang 0,0066. Price-nya berapa? 9 ya, 9. Nah, ya udah dihitung. Nah, maka hasilnya merupakan konsumsi per kapitanya. Mantap ya. Tinggal dihitung ya, ini ditambah ini dikali ini dikurang. Oke, mantap. Oke, jadi kita sudah menjawab seluruh pertanyaan yang ada di soal. Ya, soalnya merupakan apa nih? Final term exam tahun 2018-2019 ya. Kita lanjut ya di materi ya, sedikit lagi sebelum buka puasa ya. Mantap. Nah, jadi kita sekarang adalah ke mana tadi? Udah. Kita ke ini, two types of predictions. We will develop two types of interval estimate. Nah, a confidence interval for the expected value of y, a prediction interval for an individual value of y. Nah, jadi kita tadi kita sudah mengenal tuh confidence interval, tapi punya independent variabelnya. Nah, gimana kalau kita mau melakukan mencari confidence interval untuk dependent variabelnya, yaitu mencari confidence interval untuk y-nya. Nah, gimana? Jadi gini caranya. Nilai dari regresi kita ditambah plus minus T alpha per 2 df dikali standar error dari predicted value kita. Nah, ini gimana caranya? Nah, lanjut. Cara nyarinya itu ada di tabel. Contoh ya, bukan di tabel doang sih, tapi contoh ya. For a 95% confidence interval when BA is 0,250. Nah, jadi diketahui BA-nya 0,250. BA-nya 0,250. Ini sama dengan ya. Terus IRA-nya sama dengan 4. Lalu berapa winning percentage? Kan tinggal dimasukin aja ke model kita mana? Nah, ini kan winning 0,13 ditambah 3,28 dikali 0,250 dikurang 0,12 dikali 4. Ini model yang kita udah dapat dari regression, yaitu winning percentage win cap sama dengan 0,47. Ini itu di sini sebagai untuk mencari confidence interval dari dependent variable, dia sebagai y cap 0, right? So 0,47 dikali ataupun plus minus. Nah, plus minus T alpha per 2. Nah, kita cari dulu T alpha per 2 nya. Berapa T alpha per 2 nya? Nah, T alpha per 2 nya di sini diketahui 2,052, yaitu adalah T dengan DF1, yaitu adalah N minus K N minus 1, M minus K minus 1 ya. Lalu dengan alfa 5%. Kan alfa per 2 ya. Jadi 2,050. Nah, dikali dengan akar dari standar error dari y cap. Nah, standar error dari y cap kuadrat. Kenapa? Karena dia di sini merupakan ini ya, varians ya. Atau sorry, dia merupakan standar error ya. Sebentar. Alright. Jadi bagaimana cara mendapatkan standar error cap? Nah, ini standar error cap 0 itu terdapat di tabel, tapi ada di intercept karena y ketika independent variabelnya 0. Itu nilai intercept. Standar errornya 0,0085 kuadrat ditambah standar error kuadrat. Standar error apa bedanya dengan yang ini? Kalau ini standar error si intercept, kalau ini standar error dari model, yaitu ada di standar error of estimate ya, yang ada di sini. Mana nih? Yang ada di Excel. Mana Excelnya? Jadi setiap kita melakukan regresi, kita mendapatkan standar error tersebut ya.
atau biasanya diketahui di soal ya. Diketahui di soal, jadi kita tinggal masukin aja. Alright. Nah, jadi tadi kita udah dapat nih standar error dari interceptnya 0,0085 kuadrat ya, plus selanjutnya gitu ya 0,0375 kuadrat. Jadi kita dapat 0,4058 to 0,5636. Jadi untuk BA 0,250 dan IRA-nya 4, winning percentage-nya itu berada pada antara 0,4058 hingga 0,5636. Jadi ini merupakan winning percentage interval atau average ya. Ini benar average winning percentage interval. Jadi antara ini dan ini gitu. Mantap ya. Lanjut. Asumsi. Nah, jadi ada beberapa asumsi nih. Lebih detailnya nanti ada di pengantar ekonometrika, tapi kita mau mengenal aja ya. Yang pertama, sebenarnya ada banyak ya. Jadi yang pertama adalah conditional value. Yang pertama adalah rata dari error terhadap X itu sama dengan 0. Ini error ya. Rata dari error given to X. Ini namanya conditional average zero means ya. Makanya rata error sama dengan 0 given to X. Yang kedua adalah kita masuk ke hubungan ya, kita pakai hubungan, boleh nggak? Langsung aja lah ya. Kita masuk ke hubungan ataupun ya, atau nanti dah ya, itu lebih detail ya, jangan nanti nggak ngerti. Itu ada di pengantar ekonometrika. Kalau di sini ya, pertama the model bla bla linear. Nah, jadi yang paling utama adalah linear in parameter. Jadi parameternya harus berhubungan linear dengan dependent variabelnya. Parameternya itu beta 0, beta 1 dan seterusnya. Nah, ini tadi bener ya tuh, expected error ya. Yang kedua, expected error given to X harus sama dengan 0 atau zero conditional means of error. Nah, itu dia, zero conditional means of error. Jadi error bersifat independen terhadap X. Nah, yang ketiga di sini adalah no perfect multicollinearity atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain itu sama dengan 0. Jadi tidak boleh ada perfect, hubungan yang perfect. Kenapa? Karena itu akan mengganggu partial effect ya, yang biasa kita cari. Tadi seperti contoh deconsumption per kapita per day income per kapita. Nah, itu akan terganggu kalau dia ada perfect multicollinearity. Jadi tidak boleh ada no perfect. Jadi dia harus no perfect multicollinearity. Kalau hubungannya exactly X1 sama dengan X1 dan X2 sama dengan 0, sama dengan 1. Sorry, ini salah. Sama dengan 1. Dia jadi nggak boleh exact value atau sama dengan 1. Kalau dia dihubungkan sama dengan 1, maka apa yang terjadi dengan X1 akan berpengaruh langsung terhadap X2. Nah, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, homoskedastis, maka variance. Tadi udah yang ketiga ya, yang keempat sekarang. Variance dari error itu homoskedastis atau sama. Jadi variance dari error harus bersifat sama. Dia nggak boleh ada i di sini. Kalau i dia berarti berbeda-beda. Kalau dia sama maka dia nggak ada i-nya. So dia harus bersifat homoskedastis. Sebaliknya, lawannya adalah heteroskedastis. Yang kelima adalah there is no serial correlation. So expected error 1,
Rj itu sama dengan 0. Atau error 1 tidak mempengaruhi error yang lain. So there is no auto correlation. R-nya 2. Ya. Itu ya. Yang keenam, the error term is not correlated with any of the predictors. In other words, there is no endogeneity. Tadi udah ya di atas ya. Terakhir, gabungannya ya, error terdistribusi secara normal. Nah, sebenarnya masih ada lagi, masih banyak ya. Tapi itu akan dibahas di pengatur ekonometrika. Sejauh ini itu saja ya, asumsi-asumsinya. Checking the assumption. Nah, ini untuk mengecek apakah asumsinya terpenuhi atau tidak. Nah, biasanya kita pakai aplikasi ya. Nanti pakai Kastata atau apa. Misalnya kita mau cek homoskinesis atau heteroskinesis, kita pakai head test ya. Kita mau cek apakah dia errornya terdistribusi secara normal atau tidak. Kita pakai penorm ya, komen di stata. Nanti kita akan cek ya. Tapi itu saja di hari ini ya, semoga membantu ya. Sampai jumpa di pertemuan asistensi selanjutnya. Salam mantap jiwa.